Kesaksian wanita telah menarik John Bunyan, kemudian dia diselamatkan dan menjadi pahlawan iman. Renungan harian 28 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Sang Pemimpi Mulia. Nats yang diambil Yeremia pasal 38 ayat 2 sampai 6 dan ayat 14 sampai 20. Seringkali sulit untuk mengetahui tanggal pastinya secara pasti. Namun, karena catatan gereja Inggris menyatakan bahwa John Bunyan dibaptis pada tanggal 30 November, diasumsikan bahwa ia lahir pada tanggal 28 November 1628. Banyak referensi yang berlimpah di jilid pertama buku kita mengenai abdi Tuhan yang terkasih ini. Namun kami pikir adalah bijaksana untuk sekedar merangkumkan kehidupan dan karya-karyanya pada tanggal yang dianggap sebagai hari ulang tahunnya ini. Kita tahu pasti bahwa sang tukang patri abadi dan pemimpi yang mulia lahir di desa Elstow dekat Bedford, Inggris. Pada tahun 1644, Bunyan direkrut menjadi tentara dan pada bulan Juni 1645 ia kembali ke Elstow. Berdasarkan kesaksiannya sendiri, Bunyan pada masa-masa awalnya adalah seorang pemuda yang keji dan sekitar tahun 1649 ia menikah dengan seorang gadis miskin yang membawa serta 2 buku milik ayahnya. Kedua buku itu berjudul Jalan Manusia Biasa Menuju Sorga dan Praktek Kesalehan. Suatu hari yang tak terlupakan saat dia sedang mengurus bisnisnya di Bedford, dia mendengar 3 atau 4 wanita miskin saat mereka berbincang tentang keadaan spiritual mereka. Ia kemudian bergabung dalam perbincangan mereka karena ia adalah orang yang cerewet dalam membicarakan masalah agama. Namun, ia segera menyadari bahwa orang-orang ini mempunyai pengetahuan yang tidak dimilikinya. Memang benar bahwa beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena pembicaraan mereka adalah tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru, keinsafan akan dosa, wahyu Kristus bagi jiwa mereka, janji-janji yang telah diterapkan, konflik-konflik yang telah mereka alami, pencobaan-pencobaan yang menimpa mereka, dan penganiayaan-penganiayaan yang mereka derita. Kekurangan percayaan mereka yang sangat besar, kemalangan hati, dan kurangnya kebenaran apapun yang dimiliki makhluk untuk dapat menyenangkan Allah. Jelas bagi Bunyan bahwa dia tidak mengetahui rahasia mereka. Dia melakukan perjalanan sesering mungkin ke Bedford untuk mengadakan percakapan dengan para wanita tersebut dan menemukan bahwa mereka adalah anggota dari sebuah jemaat baptis kecil yang gembalanya adalah John Gifford. Ketika ternyata Bunyan mempunyai minat spiritual, para wanita tersebut memperkenalkannya kepada gembala sidang mereka. Pembaptisan Bunyan oleh Reverend Gifford tidak terjadi sampai dia mengalami masa-masa keinsafan emosional mendalam yang panjang dan penuh cobaan. Dia hampir putus asa untuk mendapatkan keselamatan ketika Tuhan menyampaikan kedamaian yang manis ke dalam hatinya. Ini adalah dasar dari bukunya yang kemudian, Grace Abounding to the Chief of Sinners, pada tahun 1666. Setelah pembaptisan Alkitabiah Bunyan terjadi pada tahun 1655, ia bergabung dengan kaum baptis di Bedford. Tanggal ini diberikan oleh Thomas Crosby, sejarawan baptis yang menulis kurang dari 100 tahun setelah kejadian tersebut dan mempunyai akses terhadap catatan-catatan tersebut. Petobat muda ini diminta oleh saudara-saudaranya untuk berbicara kepada mereka, dan khotbahnya begitu mencolok sehingga ia menerima undangan di seluruh Bedford. Pada tahun 1656, Bunyan diajak berdiskusi dengan para pengikut George Fox, sang Quaker. Hal ini menyebabkan lahirnya buku pertamanya, Some Gospel Trust Opened, pada tahun 1656, yang merupakan penolakan keras terhadap doktrin Quakers tentang cahaya batin. Ketika bukunya mendapat balasan, Bunyan menulis volume lain yang berjudul A Vindication of Gospel Trust Opened. Pada tahun 1660, ketika berkhotbah di sebuah rumah pertanian dekat Mt Hill, Bunyan ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. 12 tahun berikutnya dia menjadi tahanan di Bedford. Selama masa yang sulit itu,
Sang abdi Allah dapat dibebaskan sewaktu-waktu jika dia bersedia berjanji untuk tidak memberitakan Injil. 12 tahun itu terbukti sangat bermanfaat bagi dunia kekristenan ketika abdi Allah itu menulis renungan-renungan yang bermanfaat. 1661 Aku berdoa dengan roh. 1663 Perilaku Kristiani. Kota Suci. 1665 Kebangkitan orang mati. 1665 Kasih karunia berlimpah pada orang yang paling berdosa. 1666 dan beberapa karya lainnya. Bunyan hidup selama 60 tahun dan dia dianggap telah menulis 60 buku. Pada tahun 1672 ia dibebaskan berdasarkan deklarasi indulgensi, dan pada saat itu ia menjadi pengkhotbah berlisensi dan gembala sidang di Gereja Baptis Bedford. Namun pada tahun berikutnya toleransi tersebut dibatalkan, dan pada tanggal 4 Maret 1673 dia ditangkap kembali, diadili dan dipenjarakan lagi selama 6 bulan. Beberapa orang percaya bahwa pada saat inilah perjalanan seorang musafir yang terkenal itu ditulis. Penulis biografi Bunyan yang terkenal, Dr. John Brown, menyatakan bahwa alegori klasik ini tidak ditulis di penjara, tetapi ditulis setelah penulisnya dibebaskan. Kapanpun buku itu ditulis, tidak ada keraguan bahwa karya tersebut tersusun dalam pikiran Bunyan di sel penjaranya. Meskipun mungkin karya tersebut dituliskan di atas kertas di kemudian hari, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1678 dan pada edisi-edisi berikutnya sang penulis memperluas karyanya. Buku-buku lain menyusul. Kehidupan dan Kematian Tuan Batman diterbitkan pada tahun 1680, Perang Suci 1682, favorit penulis ini, dan Perjalanan Seorang Musafir bagian kedua pada tahun 1684. Bunyan melayani sebagai gembala di Gereja Bedford selama 16 tahun sampai kematiannya setelah perjalanan yang basah kuyup dari Reading ke London. Jenazah Bunyan dimakamkan di Bunhill Fields, makam umum bagi kaum penentang. Dia meninggal sebagai orang miskin. Jandanya yang merupakan istri keduanya mengeluarkan iklan yang menyatakan bahwa ia tidak mampu mencetak tulisan yang ditinggalkan suaminya. Hebat bukan? Pria yang kini terkenal sedunia itu harus meninggal di antara orang-orang sejamannya dengan begitu sedikit dikenal. Sejarah telah membuktikan kebenaran pemimpi yang mulia itu. Dan seiring berjalannya waktu, sebuah jendela kaca patri ditempatkan di Westminster Abbey untuk mengenangnya. Saya khawatir bahwa meskipun sang abdi Tuhan John Bunyan telah dihormati oleh generasi sekarang, prinsip-prinsip yang dia perjuangkan kembali dibenci oleh dunia. Hari ini, biarlah mereka yang mengenal Tuhan bersukacita dalam kenangan akan John Bunyan, seorang baptis dan pengkhotbah Injil. Renungan tambahan Dr. Suyanto Liau. Poin pertama, hari ini 28 November 2023 pada 395 tahun lalu atau tahun 1628, John Bunyan dilahirkan. Seorang yang pernah menjadi tentara Inggris dan kemudian jadi tukang patri, namun berhasil menulis sekitar 60 buku. Sungguh sangat luar biasa. Semuanya diawali dari percakapannya dengan beberapa ibu-ibu gereja baptis di Bedford, yang topik percakapan mereka menarik dan sangat menggelitik rasa ingin tahunya. Melalui kesempatan ini saya ingin mendorong kaum wanita bahwa ternyata jika wanita membicarakan Injil dan topik-topik rohani daripada gosip bisa membawa hasil yang hebat. Maka itu wanita harus memiliki pemahaman doktrinal yang baik. Berarti sangat perlu rajin menambah pengetahuan doktrin yang alkitabiah. Poin kedua, John Bunyan dipenjarakan berulang-ulang, namun tidak pernah menyerah. Di buku lain diceritakan bahwa sipil penjara memintanya agar teken surat dan kemudian dia bisa pulang hidup nyaman dengan anak istrinya. Surat apa? Surat berjanji bahwa dia tidak akan berkhotbah lagi. Tentu yang dilarang bukan khotbah yang selaras dengan pengajaran gereja Inggris, tetapi yang isinya menentang gereja Inggris. Tetapi Bunyan berkata, "Pak, jika suatu hari saya hilang ingatan dan ambil pen untuk tekan surat itu, tolong segera hunus pedangmu dan penggal tangan saya."
Tuhan mengizinkannya mengalami semua itu karena dari dalam penjara ia menghasilkan banyak buku untuk menginjili dunia dan menguatkan banyak orang Kristen. Poin ketiga, hal lain yang sangat menarik dari renungan di atas ialah bahwa setelah kematiannya, John Bunyan tidak meninggalkan harta. Bahkan jandanya mengumumkan bahwa ia tidak punya uang untuk menerbitkan tulisan Bunyan. Seharusnya dengan menulis begitu banyak buku, istrinya tidak akan kekurangan uang. Tetapi itulah keadaannya, karena sesungguhnya tabungannya ternyata bukan di bank dunia melainkan bank sorga. Sekarang janganlah orang Kristen, bahkan hamba Tuhan pun banyak yang tidak berpikir untuk menyimpan harta di sorga, melainkan mau mengambil dan memakainya di dunia saja. Tetapi kita yang yakin pasti akan masuk sorga, marilah kita pentingkan penyimpanan harta kita yang di sorga. Demikian renungan hari ini 28 November 2023 bersama saya Lina Dadin.